Efektivitas Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang pelaksanaan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan di Kota Batam. Dengan adanya tujuan pembangunan berkelanjutan tersebut dibangun berdasarkan tujuan pembangunan milenium dan melengkapi apa yang belum sempat tercapai. Butiran tersebut juga menjunjung tinggi hak asasi manusia dan untuk mencapai kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan baik tua maupun muda. Tujuan-tujuan tersebut seluruhnya terintegrasi dan tidak dapat dipisahkan, juga menyeimbangkan 3 dimensi pembangunan berkelanjutan: ekonomi, sosial, dan lingkungan. Ekonomi daerah memungkinkan pemerintah daerah untuk mengatur pemerintahannya sendiri secara lebih mandiri untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, serta partisipasi masyarakat, dan peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah, peluang, serta persaingan global. Latar belakang masalah. Agenda pembangunan berkelanjutan yang baru dibuat untuk menjawab tuntutan kepemimpinan dunia dalam mengatasi kemiskinan, kesenjangan, dan perubahan iklim dalam bentuk aksi nyata. Konsep tujuan pembangunan berkelanjutan lahir pada Konferensi Pembangunan Berkelanjutan PBB Rio +20 pada 2012 dengan menetapkan rangkaian target yang bisa diaplikasikan secara universal serta dapat diukur dalam menyeimbangkan 3 dimensi pembangunan berkelanjutan: 1. Lingkungan, 2. Sosial, dan 3. Ekonomi. Agenda ini adalah sebuah rencana aksi untuk umat manusia menuju kemakmuran, juga ditujukan untuk memperkuat perdamaian universal dalam kebebasan yang luas. Penulis melihat bahwa mengatasi kemiskinan dalam segala bentuk dan dimensinya, termasuk kemiskinan ekstrim, adalah tantangan global yang paling besar dan merupakan prasyarat yang tidak dapat dihilangkan untuk pembangunan berkelanjutan. Dengan adanya pembangunan berkelanjutan, butir-butir tersebut dibangun berdasarkan tujuan pembangunan milenium dan melengkapi apa yang belum sempat tercapai. Butiran tersebut juga menjunjung tinggi hak asasi manusia dan untuk mencapai kesejahteraan gender dan pemberdayaan perempuan baik tua maupun muda. Tujuan-tujuan tersebut seluruhnya terintegrasi dan tidak dapat dipisahkan, juga menyeimbangkan 3 dimensi pembangunan berkelanjutan: ekonomi, sosial, dan lingkungan. Pemerintah di berbagai negara berupaya membuat kebijakan yang mampu meningkatkan iklim perekonomian yang kondusif. Salah satu implikasi dari kondisi tersebut adalah adanya tuntutan masyarakat yang semakin tinggi terhadap efisiensi dan efektivitas sektor publik. Kebijakan pemerintah dalam memberikan otonomi daerah diharapkan dapat meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas sektor publik di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Dampak dari pelaksanaan Undang-Undang tentang Pemerintah Daerah adalah harus meningkatkan kemampuan daerah dalam mendapatkan dan mengumpulkan pendapatan asli daerah atau PAD yang memiliki tujuan agar subsidi dari pemerintah pusat dapat diminimalisasi, mengurangi beban APBN, serta mampu mempercepat laju pertumbuhan ekonomi daerah dengan memaksimalkan potensi daerah tersebut. Sumber pendapatan asli daerah atau PAD diantaranya adalah penerimaan hasil pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, atau hasil pengelolaan kekayaan daerah. Salah satu daerah yang berkembang dan mengalami pertumbuhan ekonomi yang pesat karena adanya otonomi daerah adalah Kota Batam. Dengan Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999, Kota Madya Administratif Batam berubah statusnya menjadi daerah otonomi, yaitu pemerintah Kota Batam untuk menjalankan fungsi pemerintahan dan pembangunan dengan mengikut sertakan Badan Otorita Batam. Bahkan pertumbuhan ekonomi Kota Batam pada tahun 2012 yang lebih tinggi
7,85% dibandingkan dengan laju pertumbuhan ekonomi nasional, menjadikan wilayah ini andalan bagi pemicu pertumbuhan ekonomi secara nasional maupun bagi Provinsi Kepulauan Riau. Perumusan masalah. Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah di atas, penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut. Bagaimana efektivitas Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang pelaksanaan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan di Kota Batam? Metode penelitian. Penelitian ini merupakan sarana pokok dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, karena penelitian merupakan upaya-upaya untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan komprehensif. Penelitian hukum pada umumnya mempunyai tipe yuridis normatif dan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif tersebut mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat di dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma yang ada di dalam masyarakat. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini bersifat yuridis sosiologis, yaitu pendekatan masalah melalui penelitian hukum dengan melihat norma hukum yang berlaku dan menghubungkannya dengan fakta yang ada di tengah masyarakat dengan masalah yang dirumuskan dalam penelitian. Hasil penelitian dan pembahasan. Peraturan Presiden. Peraturan Presiden disingkat Perpres adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh Presiden. Materi muatan peraturan Presiden adalah materi yang diperintahkan oleh undang-undang atau materi untuk melaksanakan peraturan pemerintah. Perpres merupakan jenis peraturan perundang-undang yang baru di Indonesia, yakni sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 yang sudah digantikan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Dalam konteks negara hukum, terdapat berbagai jenis dan jenjang kebijakan publik yang dituangkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, definisi peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum. Peraturan perundang-undangan dibentuk dan ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui proses yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Pembahasan. Tujuan pembangunan nasional berkelanjutan. Tujuan pembangunan berkelanjutan atau dalam bahasa Inggris dikenal dengan Sustainable Development Goal, disingkat dengan SDGs, adalah 17 tujuan dengan 169 capaian terukur dan tenggang yang telah ditentukan oleh PBB sebagai agenda dunia pembangunan untuk kemaslahatan manusia dan planet bumi. Tujuan ini dicanangkan bersama oleh negara-negara lintas pemerintahan pada resolusi PBB yang diterbitkan pada tanggal 21 Oktober 2015 sebagai ambisi pembangunan bersama hingga tahun 2030. Pembangunan bidang hukum telah menunjukkan kemajuan yang berarti dan telah ikut memberikan kontribusi bagi pencapaian sasaran pembangunan. Namun disadari bahwa kemajuan yang dicapai itu belum cukup kuat untuk menghadapi tantangan yang ada, yaitu memenuhi tuntutan masyarakat dan persaingan global yang semakin ketat. Dalam penerapannya berbagai peraturan perundang-undangan baik di pusat maupun di daerah, masih terdapat hambatan-hambatan dalam upaya mewujudkan keadilan dan ketertiban masyarakat. Bahkan berbagai peraturan perundangan yang sudah dibatalkan baik undang-undang maupun Mahkamah Konstitusi maupun perda-perda peraturan daerah oleh Presiden melalui Menteri Dalam Negeri. Tujuan ini merupakan kelanjutan atau pengganti dari tujuan pembangunan milenium yang ditandatangani oleh pemimpin dari 189 negara sebagai deklarasi milenium di markas besar PBB pada tahun 2000 dan tidak berlaku lagi sejak akhir tahun 2015. Agenda Pembangunan Berkelanjutan 2030. Tujuan ini diformasikan sejak 19 Juni 2014 dan diajukan pada Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa oleh kelompok kerja terbuka Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Dalam makalah ini terdapat 17 tujuan yang meliputi masalah-masalah pembangunan yang berkelanjutan. 1. Tanpa kemiskinan. 2. Tanpa kelaparan. 3. Kehidupan sehat dan sejahtera. 4. Pendidikan dan berkualitas. Kesejahteraan gender. Air bersih dan sanitasi yang layak. Energi bersih dan terjangkau. Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, industri, inovasi dan infrastruktur. Berkurangnya kesenjangan. Kota dan komunitas berkelanjutan.
konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, penanganan perubahan iklim, ekosistem laut, ekosistem daratan, perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang tangguh, kemitraan untuk mencapai tujuan. Kesimpulan, tujuan pembangunan berkelanjutan atau dikenal sebagai tujuan global adalah tujuan yang dapat diaplikasikan secara universal untuk mengakhiri kemiskinan, melindungi planet, dan memastikan bahwa semua orang menikmati kedamaian dan kemakmuran. Tujuan ini dibangun di atas keberhasilan tujuan pembangunan milenium, termasuk bidang-bidang baru seperti perubahan iklim, ketimpangan ekonomi, inovasi, konsumsi berkelanjutan, perdamaian dan keadilan, dan prioritas lainnya. Tujuan satu dengan tujuan lainnya saling berhubungan karena kunci keberhasilan pada satu tujuan akan melibatkan. Maka diharapkan peraturan Presiden nomor 59 tahun 2017 tentang pelaksanaan pencapaian tujuan berkelanjutan dapat memacu pertumbuhan ekonomi Kota Batam pada tahun yang lebih tinggi untuk mewujudkannya membutuhkan pembangunan. Pembangunan merupakan alat yang digunakan untuk mencapai tujuan bangsa dan pertumbuhan ekonomi. Merupakan salah satu indikator untuk menilai keberhasilan dan pembangunan dari suatu negara. Pemerintah daerah mempunyai kewenangan yang besar untuk menggali pendapatan daerah dan melakukan peran secara alokasi secara mandiri dalam menetapkan prioritas pembangunan melalui otonomi daerah dan desentralisasi fiskal. Pentingnya otonomi dan desentralisasi fiskal daerah untuk memeratakan pembangunan suatu daerah masing-masing yang sesuai dengan aspirasi lokal dalam mengembangkan wilayah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, di mana tujuan dari pembangunan daerah adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat menjadi lebih baik yang dapat diukur melalui indeks pembangunan manusia.